sudah lazim ya, sudah lazim untuk menentukan sebuah karya, menetapkan tema. Jadi kalau saya membuat karya itu pasti temanya yang akan kita ungkap. Mau mengangkat apa ini? Kalau saya mengangkat sebuah komedi, apa yang kita angkat? Biasanya saya mengangkat ke kehidupan sehari-hari. Karya saya TA itu, saya mengangkat batul, batang itu pitutur pada waktu itu. Jadi batul itu menurut saya tidak selalu menjadi pembantu rumah tangga, tapi batul itu juga bisa menasihati seorang majikan. Saya mentransformasi karya saya itu, jadi batul itu tidak rendah, tapi TA saya adalah batul itu bisa menjadi jadi penasihat juga di dalam rumah tangga itu. Lalu next, proses perwujudan tema. Ada eksplorasi, improvisasi ini hukumnya lazim ya untuk sebuah karya. Kemudian tata busana dan rias, itu memilih kostum dan tata rias. Nanti ada contohnya. Kemudian pemilihan penari. Nah, sudah saya sampaikan, ketika penari itu cantik, ketika penari itu ganteng, bagaimana bisa mentransformasi tubuhnya dan karakternya bisa menjelma. Kemudian pemilihan para komposer, pemilihan penata musik. Biasanya karakter koreografer menentukan pemilih penata musik itu menentukan karyanya. Misalkan ini saya mau menggarap apa ini? Mau menggarap sebuah karya, misalkan ya Boyo, ya Mamiti ya. Beliau menentukan bahwa komposernya adalah Pak Gandung Jatiko, karena memang nanti iringan itu akan membantu, akan menjelma karya tersebut menjadi luar biasa. Jadi menentukan komposer itu juga menentukan karya yang akan diangkat. Kemudian next mas, biar lebih cepat. Oke, saya akan mengklasifikasi kategori rentang usia non profesional, bukan yang profesional ya. Kalau profesional pasti akan lain nanti, karyanya akan lain. Yang non profesional, karena memang saya lebih sering berhadapan dengan anak-anak yang memang notabene memang tidak bisa menari sebelumnya. Jadi anak-anak saya kategorikan anak-anak yang usianya 8 sampai 19 tahun kurang lebihnya. Jadi nanti kalau ini ada guru-guru itu bisa diterapkan. Metode saya seperti itu. Lebih mudah diberikan gerakan atau ekspresi lucu karena di usia tersebut rasa malunya masih belum melekat dan natural. Itu di atas PAUD ya. Kalau PAUD dia masih akan malu. Tapi kalau dia sudah masuk SD itu lebih mudah karena dia lebih natural. Jadi kalau suruh mana dek, pasti dia akan makan karena rasa malunya itu belum tampak. Jadi kalau saya membuat karya yang usianya 11 sampai 8 sampai 11 tahun, saya harus kalau mengajarkan anak itu harus ini. Ekspresinya ini, saya harus sejajar dengan anak yang memang di bawah tingginya dengan saya. Itu ada metodenya psikologi. Kalau anak kita menghadapi dengan anak tidak bisa gini, itu bisa dia akan takut. Tapi kita harus mensejajarkan ini. Kecuali kalau nanti sudah terbiasa ya. Biasanya kalau saya dengan anak-anak itu pasti soal pertama yang saya lakukan, kita harus sejajar dulu, menanggalkan bahwa saya usianya 17 tahun gitu, tapi harus sejajar dulu. Jadi berbeda, perilakuannya berbeda terhadap anak-anak. Kemudian remaja itu yang usianya kalau masuk di sekolah ya SMP lah gitu. Lebih sulit menerima materi gerak komedi atau ikhlas dalam penuangan karakter karena memiliki rasa malu dan risih terhadap dirinya sendiri. Apalagi ketika proses ditonton teman-temannya, pasti tidak mau karena dia sudah memiliki rasa kemaluan, rasa malunya sudah tinggi. Jadi usia SMP itu kan menginjak masa kedewasa, itu rasa tingkat kemaluannya luar biasa. Rasa malu, jangan cekel. Ya, rasa malunya luar biasa. Jadi saya ada nanti contohnya, itu saya sampai
proses 2-3 bulan tidak bisa mengeluarkan karakter yang saya inginkan. Jadi suruh mangap misalnya nggak bisa, yang ini misalnya nggak bisa, misalnya nggak bisa, itu harus diulang-ulang. Tapi ada penari yang memang dia mencoba untuk benar-benar mencari bertransformasi dengan ikhlas, dan itu mencari sampai di cermin. Saya biasanya boleh nek omah, kalau di rumah kamu berkaca di cermin itu. Ketika kamu berkaca, ketika kamu berekspresi coba. Ya, apa? Ketika itu sudah tidak, lalu namanya Pak Ijem. Ketika salah satu penari itu namanya Pak Ijem. Ketika kamu bertransformasi ekspresi rupanya tidak seperti Pak Ijem, berarti itu sudah sedikit mengalami transformasi. Jadi dia harus ikhlas. Tapi usia SMP itu memang agak sulit untuk menerapkannya. Terus kemudian yang terakhir adalah dewasa. Dewasa itu saya mengklasifikasikan usia 17 sampai 21 tahun. Itu biasanya kalau dewasa itu sudah aktif bertanya. Jadi ketika dia melakukan gerakan, saya memberikan materi, itu biasanya dia akan aktif bertanya, Mas ini sudah benar apa tidak? Mas ini gimana ekspresinya? Dia akan aktif di situ. Dan dia akan selalu mencari, karena usia dewasa itu sudah sadar bahwa itu apa yang dia lakukan itu adalah benar apa belum. Jadi dia selalu aktif bertanya. Oke Mas, next. Kacamata saya ya, itu harus mempunyai akar tradisi yang kuat. Jadi tradisinya apa dia? Jadi mungkin Mas Didi tradisi Jawanya sangat kuat. Ketika dia menciptakan karya di muka, itu beliau tradisinya sudah kuat, karena memang yang dibutuhkan adalah bagaimana akarnya kuat terlebih dahulu, baru membuat karya yang lain gitu. Kalau akarnya masih setengah matang nih, masih setengah-setengah, itu biasanya kalau membuat karya ya tidak salah juga, tetapi biasanya lebih rohnya itu biasanya lebih karyanya lebih rasanya lebih dapat yang akar tradisinya kuat. Kemudian memiliki karakter dan ciri khas. Biasanya itu Mas Didi mempunyai karakter yang karakter dan ciri khas yang kuat. Di muka Indonesia di internasional siapa? Ya yang punya cuma Mas Didi Nito. Ketika koreografer lain menciptakan karya di muka, meskipun itu dikelompokkan, itu kemarin ada ya Mas Didi, ada yang menciptakan karya di muka. Ya notabene itu menurut Mas Didi Nito gitu. Meskipun dia karyanya baru, tapi image logikanya bahwa muka itu sih juga ini ya Mas Didi. Padahal itu karyanya dia mungkin hanya referensinya atau imajinasi Mas Didi, tapi karyanya gerak-gerakannya main gitu. Tapi image orang luar itu bahwa di muka itu sih memiliki ya cuma Mas Didi. Itu jadi harus mempunyai karakter dan ciri khas. Kemudian apabila karya kelompok ada salah satu penari, ketika ada salah satu penari itu pasti menjadi korban sasaran. Misalkan 3 orang, karya saya itu PA saya 3 orang. Mas Antar yang sering gaya komedi, terang tak gendang itu di belakangnya itu pasti ketendang, dia jatuh lalu membuat penonton ketawa. Kalau itu tariannya kelompok ya. Kalau Mas Didi tadi bercerita tentang tarian tunggal, saya yang kelompok itu pasti akan menjadi korban di situ. Misalkan baris tang tak gendang gejreng, baris tang tak gendang gejreng, dia kena. Terus kemudian dia misalkan tentang bambil. Ketika ini dia bukan korban, dia kan ninggalin tang tak gendang gejreng. Ini nggak kena, tang tak gendang gejreng, nggak kena, dia akan turun ke bawah. Tapi yang ini menjadi korban, itu pasti dia akan kena tang tak gendang gejreng. Biasanya itu mengakibatkan lucuan atau guyonan yang memang itu jadi skenario. Itu memang dibuat skenario. Jadi 3 kelompok itu pasti akan menjadi korban. Kalau tidak menjadi korban, biasanya agak sulit untuk membuat ketawa penonton. Jadi kemarin dengan durasi kurang lebih 25 menit karya saya itu kebetulan dari A sampai Z itu ketawa semua. Meskipun
meskipun itu sulit sekali untuk membuat ketawa orang di range waktunya lumayan lama. 25 menit waktu itu TA saya itu ketawa semua. Saya sampai sama Mas Bimo waktu itu, saya undang beliau, Mas Bimo, Mas Agung Gunwo, wegan gitu. Karena memang membuat durasi panjang itu ketawa terbalik membuat suasana. Bagaimana penonton itu bisa cair itu sangat-sangat sulit. Jadi talent komedi itu menurut saya itu karya yang paling sulit. Karena bagaimana komedi itu bisa kena terhadap penonton. Kemudian tidak jorok. Tadi sudah saya sampaikan bahwa penari saya ketika hari itu wis ayu, kemudian di sini saya kasih bulu-buluan dan biar kayaknya melebat. Ternyata itu jorok menurut saya. Lalu itu saya hilangkan. Karena komedi itu bukan serta-merta konotasi bahwa membuat karya yang norak itu jorok, tidak selalu itu. Jadi yang biasa kemudian wajahnya hanya putih gitu, lalu ketika itu membuat penonton remnya kemudian cair gitu, itu sudah menurut saya sudah masuk akal gitu. Dari dibanding dibuat jorok penari itu. Kemudian ikhlas untuk bertransformasi ya, sama ya yang saya sampaikan ya. Kemudian next Mas. Oke, ini karya komedi saya ya. Ini ada Ijo Loreng, ada Sayem, kemudian ada Otok-Otok. Ijo Loreng ini juara nasional di ini di Lombok kan nggak saya lupa, di Lombok kan nggak salah. Jadi saya itu setiap ada evaluasi itu tingkat pelajar ya, itu agak eksklusif itu festivalnya agak bonafit lah di usia dunia pendidikan itu agak bonafit. Jadi itu saya selalu garap itu evaluasi itu juara nasional. Kemudian Sayem itu belum lama, ini pasca Covid kemarin, waktu Covid. Jadi tahun 2021 ini masih baru. Dan kenapa saya selalu mengajak anak-anak ketika selesai proses saya pasti akan ngajak anak-anak saya, murid-murid saya itu untuk bergaul di luar proses. Saya ajak sini supaya dia tidak ada batasan dengan pemateri atau dengan saya. Jadi biasanya saya akan mentransformasi, saya mengikhlaskan bahwa mungkin ini jauh usianya dibanding saya, tapi saya harus terjun ke situ. Karena anak-anak sekian, usia sekian itu pendekatannya yang paling penting. Lalu ketika saya datang, bagaimana suasana itu lalu menjadi cair. Cairnya bukan lalu saya sembrono untuk memberikan materi, tapi cairnya kamu harus bisa menangkap materi saya supaya tidak tegang prosesnya. Kemudian otok-otok ini Mas Hedi itu ya? Belum ya, Mas Hedi masih imut-imut ini tahun 2008. Ini otok-otok ini, periasnya Mas Anter, yang perias Mas Anter ini, Mas Anter yang perias ini tahun 2008. Waktu itu festival Parade Tari Yogyakarta. Oke Mas. Jadinya Mami ya? Iya, Mami ya. Jadinya Mami. Nah ini karya TA saya, Yunan Batur. Jadi ini hari ini wajahnya cantik sekali. Jadi bagaimana saya bisa mentransformasi wajah yang cantik itu untuk menjadi ambiar ya, supaya ketika orang nonton ketika cantik itu dia akan itu sulit sekali untuk suasana menjadi cair yang diinginkan pada waktu itu. Kemudian saudara ini memang karakternya dia jenaka sekali. Jadi dia ini yang membuat karya saya pada waktu itu membuat ambiar. Itu Mas Solio ini sekarang di Devdan. Kemudian Dito itu yang di bawah, itu selalu menjadi korban. Dito itu selalu menjadi korban. Jadi setiap gerakan apapun yang dilakukan pada waktu itu, dia selalu menjadi korban. Penganiayaan itu selalu ada di karya saya. Tapi penganiayaan tanda kutip ya, bukan lalu menganiaya sampai berdarah-darah itu tidak. Tapi dalam tanda kutip sebuah karya. Kemudian next Mas. Ini karya komedi Pancarupa. Nah ini juga juara nasional pada waktu di Bangka Belitung. Ini juara nasional Pancarupa. Nah Pancarupa ini saya terinspirasi karyanya Mas Didi pada waktu itu.
Jadi terinspirasi karyanya beliau itu yang namanya